punya kemauan yang lebih tinggi. Kemauan yang lebih tinggi itu akan mengalahkan apapun. Misalkan gini, Bung ini lagi jatuh cinta, pasti ada usaha yang kuat untuk memperoleh jawaban itu. Oh iya, menarik. Iya kan? Menarik. Betul. Jadi sama halnya ketika kita udah jatuh cinta. Bung Apri, Apa Bung Rega? nah sekarang kita ini sedang di Republik KP. Jadi Gimana? kita akan membicarakan Republik di dalam Republik KP itu sendiri. Kebetulan pada hari ini bertepatan 5 Mei 2021 adalah ulang tahun yang ketiga Republik KP. Republik KP Iya, jadi Republik KP itu sudah berdiri 3 tahun, Bung. 3 tahun. Pada malam hari ini kita akan merefleksikan 3 tahun berdirinya Republik. Tentunya ya bukan cuman kita berdua, kita sambil ngopi kan, sambil diskusi nanti bisalah sama Presiden Republik KP secara langsung. Presidennya Bung. Yoi, kalau negara kan Presiden Republik Indonesia, nah tapi hari ini kita berada di Republik KP artinya Presiden Republik KP. Berarti ada 2 presiden di sini ya. Iya, tapi bukan 2 negara. Bukan 2 negara. Kira-kira begitu, Bung. Kopi dulu, Ya, biar slow. kopi dulu kita slow. Jadi Presiden Republik KP itu adalah Bang Kapi, namanya Sohibul Kapi. Jadi beliau itu dulunya S1 jurusan filsafat di UIN Sunan Kalijaga. Beliau aktivis mahasiswa di gerakan-gerakan mahasiswa, misalnya organisasi daerah, kemudian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI cabang DIY, kemudian juga di berbagai organisasi kepemudaan lain seperti KNPI dan lain-lain. Beliau sampai hari ini saya rasa masih semangat untuk terus memberikan virus pergerakan yang cinta damai, kira-kira seperti itu. Masih masif lah kira-kira. Masih, karena Republik ini berdiri ya di dalam Republik Indonesia kan, harus selalu dikawal. Hari ini ulang tahun yang ketiga Republik KP. Jadi juga Republik Berbicara podcast ini hadir atas diskusi panjang di dalam Republik KP. Ya, jadi gagasannya memang dibangun di warung-warung kopi, Bung Apri. Menarik memang. Sesuai dengan kultur Jogja. Yoilah, Bung. Iya. Nanti kita panggil presidennya secara langsung. Enggak sekarang aja, Bu. Sekarang mungkin boleh. Sekarang aja. Sekarang kita hadirkan Presiden Republik KP, the only one, Mr. Sohibul Kapi. Oke, mantap. Halo Bang Kapi. Halo. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerokok enggak apa-apa ya, Bang? Oh, boleh. Kita berbicara slow aja ya, Bang. Boleh. Jadi sahabat-sahabat Republik Bicara, saya sama Bung Apri ini sudah ditemani secara langsung oleh Presiden Republik KP, dalam hal ini adalah Bang Kapi. Jadi Bang Kapi ini seperti saya katakan tadi, beliau sempat juga aktif di gerakan-gerakan mahasiswa melalui organisasi-organisasi. Misalnya organisasi kedaerahan IKPM Sumatera Selatan ya, Bang? Iya. IKPM DI juga ya, Bang? Ya. Kemudian PMI cabang DIY ya, Bang? Wah, banyak sekali itu. KNPI juga masih aktif, Iya. saya rasa. BEM juga dulu pernah aktif. BEM juga, Bang? Ya, pernah. Berarti memang aktivis mahasiswa ya, Bang? Mungkin gitu ya Oh, iya. kata-katanya. Kadang kita nggak pede disebut aktivis Iya. itu kan. Jadi memang tidak ada aktivis yang mendeklarasikan dirinya sebagai aktivis ya, Bang? Iya. Iya. Sepertinya begitu, Bung. Siap. Jadi Bang gini, Bang. Malam ini kita ngopi di Republik, sengaja kita berdua ngopi di sini. Sedikit untuk merefleksi 3 tahun berdirinya Republik. Iya. Kan hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya, Bung, Ulang tahun yang ketiga. Iya. Berarti 2018 berdirinya Republik KP ya? Iya, 2018. Mungkin juga nanti kami ini sebenarnya ingin meminta tanggapan Republik KP terhadap Republik ini sendiri, Republik Indonesia. Oke. Akan tetapi sebelum itu, Bang, Filosofi dari Republik KP ini nah apa itu dulu? kami ingin tahu sebenarnya sejarah Republik KP ini sebenarnya apa sih? Kok bisa namanya Republik
KP. Iya. Kenapa? negara kafe? Iya. Kan sekarang banyak juga ya negara kan KP gitu ya. Bung, sekarang itu banyak nama-nama KP yang seperti misalnya basa-basi, main-main. Iya. Jadi nggak bakal Leha-leha. Ini nggak ada yang serius itu ya. Ya, akan tetapi ini kok serius sekali Iya. nama KP-nya Republik. Sebenarnya apa sih Bang yang melatar belakangi Abang yang sedari masih mahasiswa ini sudah aktif di gerakan-gerakan namun beralih ke dunia bisnis? Tapi Apa sih, tidak Bang? melupakan pergerakan Yoi, mahasiswa itu yang saya suka Bung sebenarnya. Iya, iya. Sebetulnya udah banyak ya, Bung, teman-teman dari berbagai kampus yang meneliti tentang Republik. Mulai dari marketing kita, kemudian bahasa lain mereka mungkin ideologi, gitu kan. Karena kebetulan kita paling sering ya sedikit memaksa sebetulnya. Sedikit memaksa? Iya, karyawan kita atau mitra-mitra Republik itu kita paksa untuk nulis gitu ya. Oh, nulis. Untuk nulis. Berarti secara langsung juga Republik KP ini aktif di dunia literasi. Mungkin bisa dibilang begitu, Iya, tapi iya. tidak begitu aktif ya, karena orientasinya lebih ke bagaimana antara ya katakanlah manajemen Republik itu benar-benar bisa mendeskripsikan Republik Indonesia, sehingga menjadi penting tim atau mitra-mitra Republik itu memiliki kesamaan. Karena mereka adalah orang-orang yang menerjemahkan saya. Oh gitu. Iya, Republik ini kan pikiran saya ya. Artinya latar belakangnya adalah manifestasi dari pikiran. Terlepas dasar awalnya adalah respon terhadap ekonomi yang terjadi hari ini ya. Artinya oligarki dan monopoli ekonomi yang terjadi ini respon fundamental berdirinya Republik. Karena Indonesia ini kan bicara ekonomi genrenya banyak. Ya. Ada ekonomi menengah, menengah ke atas, kemudian menengah ke bawah. Ini banyak sekali. Nah, sehingga untuk kalangan menengah dan menengah ke atas, ya, mapan dan anti kemapanan dan mapan itu memang agak sulit banget gitu ya, agak sulit banget untuk berkembang. Dan kalaupun dia berkembang, seringkali dia menjadi penguasa baru atau kita sebut sebagai oligarki baru ya. Iya, oligarki baru dalam ranah ekonomi. Iya, itu sering banget. Jadi melihat keadaan semacam itu melahirkan sebuah ide dengan bahasa lainnya senasib penanggungan ya, sama rata. Kita ingin praktek kebebasan dan praktek egalitarian yang lahir atas rahim reformasi dengan sistem demokrasi ini itu ada nilai praktiknya gitu. Iya. Berarti ini sejalan dengan apa namanya proses kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, sama dalam konteks apa rasa satu tujuan juga untuk kemerdekaan dalam berbagai hal termasuk ekonomi. Kalau Republik kan lebih ke ranah-ranah Republik KP, maksud saya lebih ke ranah-ranah ekonomi ya, Bang. Iya. Seperti itu. Basicnya adalah bisnis ya, tapi orientasinya lebih akumulatif. Misalkan saya waktu kuliah dulu sering kali begini, ada aja kan. Saya termasuk orang yang paling senang berbisnis juga, senang. Iya. Dan nyaris semua jenjang proses akademik dan organisasi itu ada gagasan-gagasan bisnis gitu ya. Embrio-embrio untuk membentuk Republik lah, kira-kira begitu. Oh iya. Gini Bung, awal terbentuk negara ini orang berdebat tentang sistem, kerangka negara kan. Tetapi pasca terbentuk mestinya orang tuh sibuk bagaimana mengisi, ya kan, mengisi kemerdekaan, mengisi negara ini bagaimana, tata caranya, mekanismenya, proseduralnya, nilai kebajikan publiknya apa, dan bagaimana cara kita menerjemahkan itu, harusnya kan demikian. Namun selazimnya bumi Nusantara atau bumi kita Indonesia ini memiliki riwayat politik yang nyaris belum final. Kan? Ketika kita bersandar pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka haluan kita adalah Orde Lama. Ya. Haluan kita adalah Orde Lama. Tapi ketika kita bicara Nusantara, maka haluannya tidak hanya ke situ. Bisa ke Majapahit. Bisa sangat lama ya, Bang ya. Bisa sangat lama. Iya. Bisa, ya kalau sistem dalam istilah Andre Heward itu negara raksasa atau negara sistem negara raksasa atau teorinya itu apa sih, negara
Saya lupa. Adik kuasa. Bukan. Sistem negara raksasa atau sistem negara monopoli. Oh, gitu iya. ya. Jadi kerajaannya itu luas, negaranya itu luas. Majapahit kan luas banget kekuasaannya sampai kabarnya sampai Madagaskar. Sriwijaya pun demikian sampai Madagaskar. Itu kan corak-corak negara Afil. Apa sih nama-nama negara raksasa itu? Iya. Nah, itu sangat luas sekali kan. Dan ada narasi yang penting sekali dalam konteks politik kekuasaan. Dalam hal ini adalah mungkin presiden atau penguasa. Jadi nuansanya ya relatif terafirmasi pada budaya-budaya lama. Misal kalau kita lihat Bung Karno, Bung Harto, itu nyaris memiliki karakter yang nggak beda jauh kayak raja-raja Jawa. Iya. Bung Karno terlepas dia memang partisipasinya sangat besar, tapi dalam prakteknya sebagai presiden dan sebagai panglima tertinggi di negara kita, ya tidak berbeda jauh dengan konsepsi raja-raja Jawa. Apalagi Pak Harto ya, Iya. dengan konteks otoritarian, orde baru Iya. itu kan modelnya sentralistik ya. Otoriter tafsirnya kan sentralistik. Jadi itu lebih ke sistem monarki kan, bukan demokrasi. Itu kan yang terjadi. Nah, menyongsong reformasi sampai pada hari ini memang agak sulit kita ilustrasikan ya. Awal yang menjadi tuntutan reformasi adalah perubahan secara global, secara lebih menyeluruh. Bahasanya reformasi birokrasi, reformasi pemerintahan, ya kan? Mendorong untuk berdirinya demokrasi. Tapi menjadi persoalan adalah dari 98 sampai pada 2004. Kan kalau 98 itu Pak Harto diturunkan. Iya. Kemudian Pak Habibie naik jadi presiden. Sampai bertahan sampai 1 tahun, kemudian didorong untuk pemilihan lagi, tapi dengan cara parlementer. Yang menunjuk artinya MPR kan kira-kira begitu. Sampai kemudian terprakteklah demokrasi langsung gitu kan. Ini proses-proses yang sangat bagus sebenarnya di awal. Hanya kemudian yang sering kali saya sesalkan adalah pasca reformasi ke sini secara nasional kita belum mendapati sebuah narasi demokrasi kita ini mau kemana? Iya betul. Ya. Bang. Jadi arahnya mau kemana ya? Kalau orde lama itu punya demokrasi terpimpin, orde baru itu ya seburuk-buruknya orde baru dengan sistem otoritarian, tapi dia punya demokrasi Pancasila ya. Ada batas. Begitu reformasi ke sini, kebebasan itu menjadi multitafsir, debatable, semua berpayung atas dasar HAM, atas dasar kebebasan. Nah, seolah kita tuh nggak ada orientasi yang jelas gitu. Jadi bisa dikatakan gagal menerjemahkan esensi dari demokrasi itu sendiri ya, Bang? Bukan. Karena saking banyaknya terjemahan itu. Kalau dibaca secara psikologis ada kegugupan, ada kegagaban. Oh gitu. Jadi ada kegugupan dan kegagapan yang terjadi pada para penguasa mendobrak reformasi itu sendiri. Dari 98 sampai dengan 2004. Oh iya. Jadi kegagalan ini adalah satu, misalkan semestinya kan anak-anak para pejuang 98 harus mampu merepresentatifkan dari kalangan muda Indonesia pasca reformasi. Sehingga dia memiliki sebuah haluan politik yang jelas. Nah, coba kita review. Dari angkatan 98 atau aktivis 98 yang melakukan perjuangan di parlementer itu dikit banget. Iya. Sedikit banget. Padahal kita melakukan dekonstruksi gerakan atau menumbangkan rezim otoriter itu ribuan orang, Bung. Betul. Ribuan orang. Tetapi begitu mengisi panggung kekuasaan hanya sedikit yang tampak. Kan ini juga problem. Apalagi sedari awal misalkan tidak ada sebuah konsensus demokrasi. Ya kan? Kenapa begitu penting konsensus demokrasi? Sangat penting. Bahkan hari ini sulit kan orang menemukan apa sebetulnya Indonesia hari ini sedang jalan dalam demokrasi apa? Nggak ada yang bisa menjawab. Iya. Pancasila kah? Terpimpin kah? Orang Parlementer kah? lebih mengidentifikasi kita hari ini masuk pada zona Kebebasan. demokrasi liberal. Iya. Ya, demokrasi liberal. Ya, tapi apakah demokrasi liberal ini yang kemudian menjadi tuntutan kita? Apakah demokrasi atau keadaan hari ini menjadi keinginan kita? Mestinya kita tanya balik ke kita. Iya. Ya, itu menarik. Artinya ini sebenarnya salah siapa kan gitu. Demokrasi ini salah siapa? Demokrasi ini salah siapa sebenarnya?
ini. Ya itu bukan, kita tidak bisa menyalahkan Bung ya, karena memang Yang jelas berjuang- bukan salah saya di sini. Iya. Saya tidak mau disalahkan dalam hal ini. Ya, kita tidak bisa menyalahkan. Kita kalau hidup di era 98, saya kira kita tidak akan sebebas dan sekuat hari ini. Nah, tidak kuat. Namun yang mestinya dilakukan itu tidak dilakukan. Ya, artinya misalkan para founding reformasi atau para reformator harusnya mengambil bagian-bagian kekuasaan itu, merepresentatifkan untuk benar-benar berjalan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, kalau kita boleh jujur ya, pungli itu, narasi anti pungli itu kan baru di rezim Jokowi JK sampai hari ini. Coba deh kita review. Iya, iya. Dulu kita mau buat KTP, mau buat KK, Ada uang administrasi, ada uang administrasi, pengantar kan. ada uang Mulai pengantar. dari kepala desa, kecamatan, Dikcapil itu ada semua, Bung. Saya bikin KTP 2000 berapa itu. Serendah-rendahnya uang rokok, Bu. Ya. Enggak tahu saya, Ya. pokoknya ada uang-uangnya lah. Nah, kan kira-kira Ya, begitu. sampai hari ini tapi itu pungli ya. Ya pungli. Artinya apalagi kita, saya orang Palembang ya, Bung. Sana itu kan rawan sekali yang namanya bajing loncat, Iya. ngemel dan seterusnya. Jadi ya satu sisi kita tuh bersyukur ya sudah ada perubahan yang lebih baik. Hanya kemudian ketika kita bicara reformasi birokrasi itu kan bukan hanya satu. Tidak hanya satu. Fakta terakhir misalkan Mensos. Mensos ini di eranya Jokowi JK yang paling sering adanya kasus korupsi. Bahkan bansos Covid, Bung, yang Bahkan yang sangat mengerikan itu loh, Bung. Ya. Kacau memang. Itu Sampai sekarang problem. belum Covid ini belum selesai gitu. Dia sudah ngambil keuntungan dari Iya. tidak memanusiakan sekali ya. kan? Ya. Jadi atas dasar kegagalan secara lebih bijaksana mengambil sikap di awal reformasi, karena sangat sedikit ya, sangat sedikit dari kaum reformator yang hadir di parlementer, yang hadir di parlemen, yang hadir di eksekutif, yang hadir di kepartaian. Sementara kita paham demokrasi ini diantaranya pilarnya adalah partai. Nah mestinya para reformator itu menduduki di ranah-ranah kepartaian, di ranah-ranah eksekutif, di ranah-ranah legislatif, yudikatif. Iya. Nah sehingga Supaya cita-cita reformasi itu dapat tercapai, Bang. tercapai dan bisa terukur. Iya. Karena mereka adalah eksekutor secara langsung reformasi pada waktu itu, para aktivis 98 senior-senior kita pada zaman itu. Tapi sayangnya cuma ada beberapa ya, Bang ya. Yang tampak ya, Iya, misalkan ada Budiman, Adian Apitupulu, Fahri Hamzah, Iya. Anies Mata, Willy Aditya, kan sangat-sangat sedikit. Bahkan kalau saya mau mengibaratkan, sepertinya tidak representatif. Tapi ya apa yang terjadi ini kan? Iya. Jangan-jangan mereka hanya memperjuangkan tapi tidak bisa memproyeksikan dan mengatur negara ini untuk kedepannya. Jadi itu yang menjadi alasan Republik KP, salah satu alasan Republik KP untuk berdiri ya, Bang. Ya enggak juga ya. Enggak juga. Tapi ada Terlalu alasan tinggi ya kalau alasan yang lebih kuat ini ada pastilah ya. Ya, konkret gitu ya. Ya alasan yang lebih kuat sih gini, Bung. Zaman saya kuliah itu zaman secara periodenya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu kan mengadopsi paham anti kemapanan. Paham anti kemapanan. Ya, paham anti kemapanan itu sebuah paham yang memaksa kita tidak boleh menjadi orang yang mapan. Sebab ini ada alasannya ya. Kemapanan itu mengidentifikasi kita pada kemalasan berproses, ya kan, malas baca buku, malas berdiskusi, malas bersilaturahim, gitu kan. Ini alasan. Maka zaman kita itu waktu kuliah ya pakai sandal, kadang pakai sarung, ya celana robek-robek. Itu tahun berapa, Bang? Itu saya tahun 2011. 2011. Tapi menarik juga kultur memang seperti itu pada waktu itu ya, Bang. Bahkan karena kultur yang seperti itu ya menjadikan abang-abang pada angkatan tersebut ya saya rasa cukup keren lah bahasa hari ini kan. Karena mungkin dengan kultur yang seperti itu juga bisa dikatakan ada juga unsur paksaan untuk ya dipaksa menuntut ilmu dengan baik dan benar, membaca buku setiap hari,
berdiskusi setiap hari kan begitu, Bang. Paksa Iya. untuk mapan kan gitu. Iya. Iya. Ya dipaksa untuk mapan ya pengetahuannya ya. Dalam sisi intelektualnya. pengetahuan ya. Ya, sebetulnya kemauan yang lebih tinggi. Kemauan yang lebih tinggi itu akan mengalahkan apapun. Misalkan gini, Bung ini lagi jatuh cinta, pasti ada usaha yang kuat untuk memperoleh jawaban itu. Oh iya, menarik. Iya kan? Menarik. Betul, Ah, betul. Jadi sama halnya ketika kita udah jatuh cinta dengan pengetahuan, Artinya kita akan selalu berusaha keras yes, untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, untuk lebih tahu ya. Setiap detik yang ada dalam otak kita adalah buku. Bahkan saya pengalaman ya, saya lagi cinta-cintanya dengan wacana, dengan pengetahuan. Waktu itu saya punya kos ya, baru saya tempati 3 bulan, dan waktu itu saya nggak kuat untuk beli buku. Akhirnya saya berkontrak di kos. Saya berkontrak Hanya untuk beli buku. hanya untuk beli buku. Ini kegilaan yang luar biasa, Bung, menurut saya, Bung. Rela tidak punya tempat tinggal loh, Bung. Hanya untuk mendapatkan pengetahuan dari buku-buku tersebut. Betul. Saya tidak sanggup seperti itu, Bung. Sama saya juga nggak sanggup. Iya. Jadi Iya. Kita sama-sama nggak sanggup. Iya, kira-kira begitu. benar. Ya, itu kecintaan jadi. Maka yang harus memang kita lakukan memang bagaimana kita bisa membangun cinta ya. Karena semua itu kalau kita mulai dengan cinta itu akan berakhir dengan indah. Betul. Berakhir dengan Semoga indah. saja seperti itu, Bung. Artinya republik ini juga didasari atas dasar cinta, ya, Bung? Cinta. Terlahir Karena Karena cinta. cinta, iya. Baik itu dalam cinta ekonomi, politik, budaya, Pergerakan kemudian mahasiswa. pergerakan mahasiswa, itu dasarnya semua. Cinta. cinta. Iya, iya. Dan saya rasa juga kalau bisa dibilang ini dasarnya tidak ada, saking mendalamnya dengan cinta. Mungkin ya. Iya. Tanpa dasar saking mendalamnya dengan cinta. Ya memang ketika kita sudah hanya dalam panggung percintaan ya, itu sudah tidak ada yang bisa membatasi. Maka ada pepatah bilang jangan sekali-sekali kamu menasihati orang yang lagi jatuh cinta. Iya. Oh iya betul. Ketika kamu menasihati nggak akan masuk. Karena dalam otaknya, dalam bayangannya, dalam semuanya yang ada hanyalah cinta. Menarik ya, Bang. Mungkin dari sahabat Republik Bicara ini ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya. Bisa. Tidak usah malu-malu untuk bertanya. Boleh. Nanti akan mungkin Bang Kapi secara Presiden Republik KP sendiri siap ini untuk menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat Republik yang budiman ini ya, Bang ya. Oke, Iya, bisa. Kemudian begini, Bang. Dari 3 tahun berdirinya Republik KP ini, kira-kira untuk ke depan apa inovasi yang akan dilahirkan oleh Republik KP sendiri untuk Republik Indonesia? Iya. Sejak saya menikah di tahun 2017, memang saya sudah waktu itu sebenarnya banyak banget desakan untuk segera ke parlemen. Bung Rega, Bung Apri. Nyaris untuk di kabupaten saya, di Kabupaten Logan Kemudian Ilir itu ketua-ketua DPD setingkat kabupaten itu banyak banget yang minta saya untuk nyalek ya. Tapi saya selalu berpegang teguh bahwa kemapanan secara finansial menentukan partisipasi kita di parlemen. Iya kan? Artinya saya tidak ingin masuk ruang parlemen dengan ruang kosong, finansial terbatas, tidak mau. Karena saya ingin ketika masuk di parlemen kita bicara gagasan. Kita Dengan bicara intelektual yang mapan ya, Bang. Iya, tentunya dengan intelektual yang mapan ya. Jadi kemapanan intelektual, kemapanan secara ekonomi bagiku sangat penting sekali. Iya. Ya, terlepas. Tapi memang saya juga punya batas ya. Saya hanya membatasi diri selama 10 tahun setelah nikah. 10 tahun setelah nikah akan ada yang baru mungkin. Mungkin akan kembali berkiprah menjadi kaum pergerakan. Oke. Nah, saat ini gini, dalam tradisi filsafat kan seringkali para filosof itu mulai orbit ya, mulai running ya bahasanya mungkin itu di usia-usia pematangan. Usia pematangan itu rata-rata di 40 tahun. Dia mulai menulis buku, mulai berkarya, Menuangkan gagasannya. Menuangkan gagasannya. Nyaris itu terjadi di banyak tokoh-tokoh filosof. Nah, saya tidak ingin menyimpulkan atau membuat hipotesa sementara atas keadaan ini dengan cepat gitu ya. Artinya tidak hanya kita andil dalam sebuah sistem, tetapi kita juga harus membawa narasi ke depan, gagasan ke depan. Nah, ini kita harus persiapkan. Apalagi Indonesia hari ini masuk pada era digital. Betul itu. Nah, kan all in dalam semua hal itu sudah bicara digital. Iya. Atau di Indonesia
digitalisasi atau digitalisasi Indonesia. Ya, betul itu Bang. Nah. Republik Bicara ini juga apa namanya hadir sebagai digitalisasi gerakan. Gerakan tentunya gerakan kepemudaan, baik itu nanti gerakan mahasiswa, kemudian gerakan pemuda, dunia bisnis, ekonomi, politik dan lain-lain itu ada digitalisasi untuk arah perubahan dunia baru kami menyebutnya seperti itu. Ya. Itu salah satu tujuan dari Republik Bicara. Jadi memang berarti setelah 3 tahun berdiri, nanti Republik KP ini akan terus mengasah intelektual ya Bang. Ya semuanya ya, Ya. Bung. Artinya Intelektual, pergerakan ya. Untuk nanti lebih mapan melangkah ke tahap selanjutnya. Begitu kira-kira Bang. ya kita minta doa lah ya supaya ke depan kita bisa lebih berkembang ya. Lahirlah Republik 1, 2 dan Iya, seterusnya. Amin Bang. Artinya Kita sama-sama mendoakan. Ya. Tentunya Supaya para subscriber Oke. Republik Bicara juga mendoakan Ya, Republik ya. KP untuk berkembang, bercuan kan Betul, seperti betul, itu. betul. Amin. Supaya lokus diskursus itu semakin kita disiplinkan gitu. Misalkan di Republik ini kita akan banyak mengawal tentang legislasi nasional gitu ya. Jadi isu-isu prolegnas itu yang bakal kita godak itu bisa juga. Prolegnas. Iya. Iya. Itu tugasnya para dewan-dewan kita, dewan perwakilan rakyat kita kan juga sudah ada beberapa yang datang ke Republik ya. Oh ya. Ada yang pernah datang ke sini Bang Willy Aditya DPR RI dari Jawa Timur. Pernah juga dari DPRD Gunung Kidul. Pernah juga DPR Provinsi Sumsel, itu ada dari fraksi PDI, dari fraksi PKB, pernah juga. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depan yang akan kita bahas adalah karya mereka. Betul. Ini yang kemudian saya katakan menjadi penting kita mengambil tempo sembari menyiapkan finansial yang cukup ya. Karena gini Bung, negara kita ini kan menjadi negara yang aneh ya. Praktek politik kita ini masih sangat kotor ya. Money politik itu terjadi Di mana-mana. di mana. Sehingga orang yang punya kualitas itu tidak dengan mudah bisa masuk. Dia Iya. harus mengeluarkan biaya politik. Ya kan? Ini kan problem bagi para aktivis yang memang sudah concern. Iya. Misal di tingkat desa, legislatif setingkat kabupaten, setingkat provinsi. Coba kalau kita review di Google gitu ya. Biayanya sangat mahal, Bung. Itu permasalahan Republik Indonesia hari ini ya Bang, dalam Iya. konteks demokrasinya. Iya. Sudah bukan menjadi rahasia Umum, mahar politik yang sangat tinggi itu. mahar politik yang sangat tinggi. Jadi hari ini kalau kita telaah ya, dalam situasi pragmatis global, misalkan begini, pilkada, pilgub, kemudian pilpres, semuanya beroperasi pada tumpuan uang. Nah, kita boleh cross check deh di lapangan. Berapa banyak kan gitu. Iya, bagaimana money politik itu berjalan. Jadi seolah-olah adanya panwascam, gakumdukip, nggak ada efeknya, efek ya, Bang. nggak ada Iya, iya, efeknya. Jadi seolah-olah money politik ini berkembang banget dan kadang kesannya ya, kalau nggak dibayar, Nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Atau misalkan kalau nggak dikasih itu, maka dia tidak akan nyoblos. Ya bahkan registrasinya pun mungkin lebih mahal gitu. Ya, registrasi. Ya kalau registrasi kan kita bisa maklumi ya, Iya. karena memang biayanya kan banyak. Memang itu sudah menjadi permasalahan umum demokrasi yang, hari yang ini ya. menjadi problem itu kan masyarakat kalau tidak diberikan duit, bayar gitu. Kita apa sih bahasanya? Money politik ya. Iya, money politik. Itu nggak bisa melihat kita dalam bentuk kita, dalam bentuk gagasan kita dan dalam bentuk perjuangan ke depan itu apa? Nggak pernah bisa dilihat. Itu saja banyak kasus di negeri kita. Sehingga apa? Yang terjadi korupsi itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Top down, bottom up berarti. Benar. Semua lini ini Semua bahkan lini. dikorupsi. Semua Bansos pun dikorupsi. Coba deh kalau kita mau jujur nih dengan bantuan 1,1 miliar. Kalau Iya. mau diaudit, Saya rasa nggak akan ada yang berani. Akan berapa ribu lurah yang kemudian bisa diproteksi KPK kan? Iya, Ini iya, sebuah iya. contoh gitu Iya. kan. Betul Bang, betul. Karena menjadi lurah itu pun sudah biayanya, ada biayanya. Iya. Bukan karena partisipasi kita terhadap desa, bukan kepedulian kita terhadap desa, bukan. Jadi bukan apa yang sudah kita lakukan terhadap desa, bukan itu ukurannya. Iya. Berapa duit? Berapa duit? Masih itu yang keluar. Makanya
kadang kita agak ruwet dan rumit ketika bicara tentang Republik hari ini karena persoalan errornya itu sudah dari bawah. Nah, bagaimana kita mau bicara masa depan sementara sumber daya manusia di Indonesia masih begini levelnya? Iya kan? Krisis kepercayaan ya, Bang. Antara sistem dengan sumber daya manusia sama-sama sumber daya error. manusia, ya. Seandainya kan masyarakat Human error, sistem error juga. human error, sistem error. Ya. Ini seandainya kan manusianya ini nggak mau dibayar, aku idealisme deh nggak usah dibayar. Saya kira narasinya beda. Iya nggak sih? Iya. Ah, ah. Beda. Dan orang yang akan bersaing, maka mindsetnya akan berubah. Iya. Nah, kompetitor menjadi lebih banyak, ya kan? Kompetitor calonan ya, tapi punya bobot. Kita bertarung di Iya, ide. iya. Selama 5 tahun ke depan, proyek 1 tahun apa, 2 tahun apa, kita bicara gagasan. Berbicara gagasan ya, Bang. Bukan bicara proyek. Betul. Akhir-akhir ini tapi juga banyak, Bang. Misal di kepala daerah itu yang mendaftarkan diri sebagai calon independen. Akan tetapi banyak juga yang gagal. Mungkin dari 100% yang mencalonkan diri sebagai independen itu ya bisa dikatakan 80%-nya gagal. Ya baik itu secara representatif kepartean ataupun non kepartean memang harus kita pahami secara psikologis masyarakat kita masih pada tataran by order, ya kan, harus bayar. Artinya persoalan mendasar kita itu kan di money politik, Bung. Asli. Ya kan? Akibat money politik ini maka masyarakatnya bisa diperjualbelikan. Akibat ada hukum jual beli suara, maka terjadi oligarki politik. Karena bukan lagi representasi gagasan dan lain-lain yang menjadi ukuran. Berapa saya mampu beli kursi itu? Semuanya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian sistemnya menjadi oligarki. Sebetulnya oligarki sepanjang itu dinarasikan untuk kebajikan publik, cita-cita peradaban itu akan sangat baik. Tidak menjadi persoalan ya, Bang? Tidak menjadi persoalan karena memikul negara tidak bisa sendirian. Harus secara bersama-sama, sharing power gitu ya, sharing ekonomi gitu kan. Tetapi orientasi kita kan jelas gitu. Contohnya kalau kita berkaca pada era kenabian Nabi Muhammad misalkan. Loh, Nabi Muhammad itu memang orang kaya, tapi dia juga disuntik oleh para orang kaya. Umar bin Khattab itu kaya, Pak. Para sahabat ya, Bang. Sahabat-sahabat itu kaya-kaya. Jadi Nabi kita itu juga terkonfirmasi berjalan berbarengan dengan para orang kaya. Nah, sehingga mampu membeli budak. Dalam rangka menghilangkan hukum perbudakan, dia harus membeli budak. Iya. Nah, jadi prinsipnya gini, bukan uang yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur uang. Dan itu terjadi di Republik KP ya, Bang? Ya tidak terjadi, itu wacana yang harus kita dorong. Wacana yang harus kita dorong Ya. untuk Republik Indonesia. Iya, karena demokrasi Iya. ini bila transparan, ya kan, bila transparan, terbuka lebar dan luas dan adil, semuanya bisa terbentuk. Sepakat. Nah, tapi sebaliknya, kalau eksploitasi skenario yang muncul, eksploitasi ya seluruh bentuk eksploitasi yang lebih dominan, ya jangan banyak berharap. Contoh hari inilah. Hari ini negara tidak punya oposisi. Ya. Ini contoh kecil aja kan. Semua udah jadi menteri ya. Ya sebetulnya dalam hukum presidensial itu kan tidak bicara bunyinya begitu, Bung. Positioning Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah positioning oposisi. Check and balance ya, Bang. Check and balance-nya lewat DPR. Tapi hari ini DPR pun lebih seperempat lebih hampir setengah itu adalah koalisi pemerintah dan tidak ada bunyinya. Iya asli. Nggak ada bunyinya. Aku justru menganggap lebih produktif era 2019 ke bawah ya, masih ada sosok-sosok Fahri Hamzah, Fadlizon, Adian dan seterusnya yang memang bukan kontraproduktif ya, memang harus produktif. Nah, seandainya kita nggak ada oposisi, maka pilihannya adalah koalisi mahasiswa Indonesia. Pilihannya adalah anak-anak muda Indonesia. Harus terus bergerak. Harus terus bergerak. Iya. Karena tidak ada social kontrolnya. Siapa yang mengontrol kebijakan negara ini? Oposisinya adalah rakyat sendiri ya, Bang. Adalah rakyat sendiri. Dan itu seburuk-buruknya sistem.
Ini yang kemudian dikatakan Gus Dur, untuk apa diadakan DPR? Kalau DPR dianalogikan sebagai taman kanak-kanak dalam istilahnya Gus Dur. Dia tidak sesuai dengan fungsionalisnya. Iya, iya. Masa semua proyek kemudian diketok palu dengan mudah? Contohlah berbagai kasus mutakhir ya, omnibus, kemudian Undang-undang KPK, UKPK dan seterusnya. Semestinya kan DPR memfasilitasi mahasiswa duduk bareng. Iya. Iya. Sebagai kontrol sosial, agent of change tadi ya bang. Sebagai kontrol intelektualnya, kontrol pengetahuannya. Iya, iya, iya. Maka harus ada ruang dialektika di situ kan. Dialektika ini berfungsi untuk mengkontrol, menelaah, kontrol dan membawa yang lebih objektif. Iya. Karena kita paham bahwa sistemnya kadang kan by order pemesanan tadi, pasal-pasal by order. Kalau kita pahami di YouTube Pak Mahfud gitu kan, itu kan banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali mafia perundang-undangan gitu kan. Nah, apalagi hari ini kita tidak punya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang semestinya dipositioning sebagai oposisi. Ini sangat luar biasa ya. Dan ini bagi dalam analisis saya memang menjadi tepat adanya koalisi baru, koalisi mahasiswa, koalisi pemuda. Ketika DPR sudah tidak lagi mampu menjadi kontrol negara, maka yang memiliki tugas tak bersyarat adalah gerakan mahasiswa dan pemuda atas nama rakyat Indonesia. Atas nama rakyat Indonesia, karena kita rakyat Indonesia. Betul itu bang. Ya. Menarik sekali. Jadi di ulang tahun Republik yang ketiga ini juga, kira-kira kalau tanggapan abang selaku Presiden Republik AP ini terkait gerakan mahasiswa hari ini, kan Jogja itu bang selalu dikor-korkan sebagai sentral gerakan mahasiswa Indonesia, kemudian power gerakan mahasiswa Indonesia, banyak lah pokoknya semua tentang Jogja itu ya memang istimewa. Itu tanggapan abang selaku Presiden Republik kira-kira bagaimana itu bang? Ngomongin gerakan mahasiswa itu kan setidaknya ada 3 tipologi ya. Gerakan politik, gerakan ekstra parlementarian atau gerakan jalanan, yang ketiga gerakan moral, intelektual. Gerakan intelektual. Nah, jadi intelektual, ekstra parlementer, politik. Gerakan politik diwakili oleh representatif para ketua-ketua organisasi. Politik itu? Ya. Gerakan intelektual diwakili oleh para intelektual organisasi masing-masing. Ya kan? Gerakan ekstra parlementer adalah hasil kesepakatan politik yang berbobot intelektual. Maka antara gerakan politik dan gerakan intelektual harus balance. Harus balance, harus satu jalan. Nah, sehingga contoh konkretnya gini, gerakan intelektual mengadvokasi persoalan lewat media publik. Bung beropini tentang apa? Ya kan. Lalu ketua organisasi juga akan mengkonsolidasikan gagasan ini. Pertanyaannya, apakah gagasanmu direspon secara cepat, direspon secara baik? Kalau tidak, pilihan terakhir adalah gerakan ekstra parlementer, gerakan aksi, gerakan demo. Point entry-nya ada di situ. Parlemen jalanan ya. Parlemen jalanan. Sebutnya parlemen jalanan. Nah, bagaimana kondisi objektif gerakan mahasiswa hari ini? Sebenarnya saya tidak begitu detail paham ya. Hanya karena saya di zaman kuliah juga terlibat dalam dunia tulisannya. Saya dulu ketika zaman kuliah sampai hari ini ya, ketidaksepemahaman saya kan biasanya saya tulis dengan lewat opini-opini media, ya, KR, Tribun dan seterusnya waktu itu. Nah, sehingga mudah ngeproteksi, Jogja masih hidup nih, intelektualnya. Iya. Misal analisis pergub, analisis perda, analisis perpres, itu adalah genre aktivis mahasiswa di bidang intelektual. Ya, jadi pengawalan isunya itu sampai di titik itu. Namun hari ini sudah jarang seperti itu ya, Bang ya. Untuk mahasiswa sendiri. Ada sih sangat jarang memang, tapi mungkin ada. Tapi ya itu
tidak ke media-media kredibel. Iya, karena kebanyakan ya di story WA ini kan. Iya. Di post-postnya di sana, di story Instagram, Twitter kan di sana. Bung, Iya. saya rasa begitu ya, Bung. Ya ada Bu. Ada di story. Iya, mungkin Di begitu. Ya itu kita tidak bisa mengcapture itu ya, opininya apa, lalu konsensus gerakan politiknya bagaimana, karena kita kan memang matang ya ketika bicara soal pergerakan. Tidak bisa pembacaan itu diselesaikan dalam waktu 1 hari 2 hari, tidak bisa. Kita paling bisa 1 bulan satu naskah itu. Jadi kematangan. Jadi ketika kita ngawal secara legislasi ya, ngawal kasus itu memang by data. Iya. Zaman kita dulu. Misal kita mau mengkritisi UU KPK waktu itu, ya kita juga harus punya teksnya. Kemudian kita merapatkan diri, membentuk sebuah panggung gitu, dan kita mengoreksi per pasal. Iya, dibahas. Per pasal. Maka jatuhnya aksi kita adalah aksi rekomendasi. Aksi yang menawarkan solusi ya, Bang. Aksi yang solutif, yang Iya. konstruktif. Bukannya aksi ya hanya untuk meramaikan barisan saja ya, Bang ya. Itu bukan kita banget lah ya. Iya. Itu bukan kita. Artinya aksi itu memang berangkat dari pembacaan yang kuat, gagasan yang kuat juga. Ya, Iya. iya. Itu yang harus dikedepankan memang begitu. Jadi sehingga bobot intelektualnya itu ada. Karena politik ini kan hanyalah sebuah jalan untuk mengagulkan hasil perjuangan intelektual. Oke. Saya rasa begitu ya, Bang Kapi ya. Oke. Jadi terima kasih banyak, kami ucapkan ini selamat ulang tahun yang ketiga. Terima kasih, untuk Republik Bung. KP dan sahabat-sahabat Republik KP juga. Budiman. Ya, yang budiman juga tentunya. Mungkin sedikit sepatah dua kata Untuk pergerakan mahasiswa hari ini. untuk juga subscriber Republik Bicara tentunya, Bang. Oh, ya. Karena sahabat-sahabat Republik Bicara ini harus dikasih sedikit motivasi. Apa ya? Yang paling penting dalam dunia Republik atau Republik Indonesia ini, kalau kita berkaca pada potret sejarah, anak-anak muda itu kan selalu punya andil yang terukur dan jelas, baik dalam ranah politiknya, baik dalam ranah intelektualnya, baik dalam ranah parlementernya atau gerakan aksinya. Yang paling penting dan paling mendasar adalah bagaimana kita mengenali kita dengan baik, ya kan? Analisis diri. Mengenali diri itu bukan persoalan dirimu pribadi, enggak. Anda hidup di zaman apa? Anda hidup di zaman pasca reformasi, Zaman digitalisasi. ya kan? Apa definisi dan pengertian atau etimologi gerakan mahasiswa pasca reformasi itu? Lalu common sense-nya siapa? Strategi kita dalam bergerak bagaimana? Nah, ini yang disebut mengenali diri kita dengan baik. Begitu Anda sudah mengenali diri dengan baik, Anda akan bisa berbuat baik menyikapi soal legislatif atau soal legislasi ya eksekutif, itu akan dengan lebih mudah. Karena paradigma yang terbangun di era demokrasi adalah paradigma partisipasi ya. Nah, artinya semakin banyak orang yang berbicara tentang perubahan, maka perubahan itu sendiri akan semakin dekat datang. Semakin sedikit orang bicara tentang perubahan, maka perubahan itu akan semakin jauh untuk datang. Nah, PR kita, tugas kita, bagaimana kemudian di semua pembicaraan itu adalah perubahan. Terus mengawal perubahan, Terus mengawal mewacanakan perubahan, terus mengawal. Nah itu, poin pentingnya di situ sama halnya dengan istilah teori viral lah ya. Viral itu karena seringnya dan banyaknya orang ngebuat itu kan, sehingga dia menjadi viral. Ya mungkin demikian, Bu. Oke. Terima kasih banyak, Bang Kapi, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun juga kepada Terima Republik kasih, KP. terima kasih. Thank you juga kepada sahabat-sahabat Republik Bicara. Jadi yang budiman. Jadi mari kita terus mengawal perubahan, mari kita terus menciptakan perubahan, mewacanakan perubahan agar perubahan tersebut memang dekat dengan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bang Kapi, Bung Apri juga terima kasih. Subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Thank you.